Ceritain dong Kak, bagaimana sih bisa dapat pasangan dengan orang Mesir? Gimana sih bisa dapat restu dari orang tuanya ya? Proses pertunangannya gimana? Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing mengenai pengalaman 1 bulan yang lalu berangkat ke Mesir. Beberapa di antara teman-teman semua tahu yang udah ikutin postingan di Instagram saya, udah pada komen juga, "Bang, gimana ini gitu ya." Jadi di video kali ini saya akan bahas kupas tuntas mengenai pertanyaan-pertanyaan teman-teman secara terperinci. Oke. Oh ya, jangan lupa subscribe dulu ya channel ini ya, karena kalau kalian subscribe, kalian like dan komentar, jangan lupa komentar juga. Nanti kita akan sharing lebih banyak video lagi mengenai Indonesia dan Mesir. Kenalnya itu melalui ada namanya aplikasi yang dipakai untuk belajar bahasa Inggris ya. Jadi di aplikasi itu kita ketemu dengan orang-orang, teman-teman yang juga belajar bahasa Inggris dari beberapa negara. Nah, jadi di situ kita banyak bicara, kita speak English ya, kita praktis, dapat chemistry ya. Nah, singkat cerita nggak terlalu banyak istilahnya PDKT gitu ya, kita nggak terlalu banyak kayak gitu. Oh my god! Wow! Karena kita sama-sama belajar bahasa Inggris, kita banyak praktis dan ngomongin banyak hal. Jadi ya chemistry itu tumbuh sendiri ya. Nyaman, nyambung ya, ceritanya nyambung. Saya nanyain ini, dia jawab dengan excited. Dia nanya sesuatu tentang Indonesia, saya jelasin secara rinci, dia juga seneng. Dan pada akhirnya kita terus komunikasi. Nah, jadi gini kawan-kawan. Jadi di Mesir itu mereka nggak ada pacaran gitu ya. Oh my god! Wow! Jadi mereka itu kalau memang benar-benar komitmen, ya kita langsung tunangan gitu. Kita datang ke orang tuanya, ya overall mereka itu gitu. Jadi kalau memang ada laki-laki yang mau serius, ya mereka datang ke orang tua gitu, bukan bilang, "Oh, lu mau nggak jadi pacar gue?" gitu ya, atau "Lu kita pacaran dulu" atau gini gitu. Nggak ada. Jadi mereka kalau memang benar-benar serius, ya serius gitu, kita datang. Jadi setelah tunangan baru kita bisa main gitu, kita bisa jalan, kita bisa makan gitu. Sebelum kita tunangan ya mereka nggak enak ngelepasin, apalagi orang tua ya, nggak enak ngelepasin anaknya itu jalan dengan cowok yang belum ada statusnya. Gitu. Jadi kalau memang teman-teman nanti ada kenalan dengan orang Mesir, entah itu kalian misalkan cowok ketemu dengan cewek Mesir atau cewek ketemu dengan cowok Mesir, ya lebih kurang ya pasti seperti itu. Khususnya yang cowok yang ada rencana bakal buat hubungan dengan cewek Mesir. Jadi untuk dapatin restu orang tua, kalau saya ya, ini pengalaman pribadi ya, saya seriusin dulu dengan anaknya. Saya udah bilang ke dia bahwa saya akan komitmen dan janji akan datang ke sana. Oke. Itu di bulan November ya, saya berangkat bulan November. Di bulan April atau Mei ya, itu saya udah beli tiket untuk nunjukin ke orang tuanya bahwa saya memang benar-benar akan datang. Oh my god! Wow! Jadi saya udah booking tiket terlebih duluan, udah saya booking, saya kirimkan ke dia juga kasih tahu ke orang tuanya. Dan dengan gitu mereka jadi lebih yakin bahwa saya nggak main-main gitu.
Jadi kan banyak itu, ya saya akan datang, tapi nggak ada action. Kalau kita udah bisa meyakinkan kepada orang tuanya bahwa kita benar-benar serius, itu nanti mereka akan terima. Kemungkinan besar mereka akan terima karena mereka sangat menghargai dari effort, apalagi jauh ya dari negara berbeda datang ke negara mereka sangat menghargai itu. Jadi seriusin aja gitu kalau memang benar-benar serius, jangan dibuat main-main, jangan dibuat cuman untuk hal-hal yang nggak penting, menghabisin waktu mereka ya. Syarat-syarat ke Mesir itu kan banyak ya. Jadi kalau kalian mau tahu syarat-syarat untuk datang, persiapan apa aja yang diperlukan untuk datang ke Mesir, kita akan bahas di video yang berbeda ya. Jadi salah satu syaratnya itu adalah mendapatkan surat undangan dari pihak Mesir. Ini memang bukan syarat wajib sih, tapi dari pihak kedutaan Mesir di Jakarta, mereka itu ingin memastikan kita ke Mesir itu nggak jadi gembel. Pertama kita punya uang yang cukup, terus kita ke sana itu mau kemana gitu. Nah kalau kita ke sana untuk tujuan turis, maka kita harus siapin sejumlah uang untuk tinggal di situ, dan kita harus menyediakan bookingan hotel gitu ya. Jadi reservasi hotel, bookingan hotel lah gitu. Jadi kita harus kasih itu hotel di mana kita bakal tinggal di Mesir. Nah karena saya nggak punya hotel, saya belum hubungin pihak hotel, belum ada rencana ya tinggal di sana tuh gimana. Karena kan ini pertama kali ya, kita kan nggak tahu situasi di situ, suasana, harga dan lain-lain, kita nggak tahu yang mana yang pas untuk kita gitu. Jangan sampai kita pesan tiket yang kemahalan atau yang terlalu murah dengan fasilitas yang tidak sesuai gitu ya. Jadi untuk dapetin itu saya harus bisa PDKT dengan orang tuanya. Jadi saya mulailah cari-cari cara untuk bisa ngobrol atau say hi dengan orang tuanya lah. Jadi singkat cerita, saya rencanain dengan dia untuk buat pertemuan online. Waktu itu kalau nggak salah kita pakai Teams atau Zoom gitu. Nggak lama, sekitar 30 menit lah. Nanti kalau masih ada cuplikannya akan saya tampilin di sini ya. Jadi di situ saya mulai untuk belajar mengekspresikan bahwasanya saya ini serius loh dengan anak bapak, dengan anak ibu gitu. Jadi niat saya itu benar-benar akan datang gitu. Jadi sebelum saya minta surat rekomendasi atau surat undangan dari mereka, saya buat dulu online meeting gitu ya. Nah sudah itu saya dapat surat undangan. Di surat undangan itu kan dicantumin ya nomor ID card mereka, terus kalau kita tuh nomor NIK ya, terus ada fotokopi dari orang tua, KTP orang tua gitu. Itu syarat dari visa ya. Udah sampai di situ, mereka udah tunggu saya di bandara. Mereka kan di port side ya, di Port Fuad. Jadi di sana mereka untuk datang ke Cairo Airport, International Airport di Cairo, mereka harus datang ke sana selama 3 jam perjalanan gitu. Coba bayangin, mereka dari Port Fuad, Port Said, datang ke Cairo untuk jemput saya untuk perjalanan 3 jam. Jadi memang mereka ada alasan. Jadi kan nggak mungkin yang datang ke sana jemput itu cuman anak mereka aja atau si cewek tadi ya. Kan secara kan kami belum ada hubungan, belum ada status. Jadi mereka nggak mungkin ngebiarin perempuan tadi, si cewek tadi untuk datang menyambut saya gitu ya. Si orang tua lah yang bakal mendampingi gitu. Mereka sampai datang gitu. Mereka sampai datang jemput, dan mereka udah di arrival ya, udah di tempat orang-orang jemput kedatangan di bandara Kairo. Jadi saya pada waktu landing itu kan nggak ada jaringan ya, jadi sempat bingung juga gimana kasih tahu bahwa saya udah landing dan kalian gimana gitu ya kan, deg-degannya lumayan, dan
jaringan nggak ada, sinyal nggak ada, wifi di situ nggak bisa connect. Pokoknya cukup greget lah first impress saat ketemu gitu. Saya udah gugup duluan sebenarnya, tapi ya gimana lagi ya. Udah sampai di situ pun, jadi harus percaya diri. Okay. Bahasa di sana yang dipakai bahasa apa? Apakah harus udah mahir bahasa Arab dulu? Jawabannya enggak ya. Kalau kalian bisa bahasa Arab, itu nilai plus karena mereka memang bahasa sehari-harinya bahasa Arab. Tapi bahasa Arab Mesir dengan bahasa Arab di Saudi atau formal Arabic itu sangat berbeda ya. Nggak sangat berbeda sih, memang berbeda, tapi sama kayak bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia lah gitu. Jadi masih satu rumpun, mereka masih bisa mengerti satu sama lain walaupun ada beberapa kata yang atau cara pengucapan yang berbeda gitu. Tapi kalau kalian bisa bahasa Arab itu nilai plus, sangat useful sekali lah kalau kalian bisa bahasa Arab. Tapi minimal kalian bisa bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris ini juga perlu digarisbawahi ya, bahwa bahasa Inggris ini tidak semua orang Mesir bisa bahasa Inggris. Apalagi orang-orang yang generasi-generasi yang orang tua-tua ya, orang tuanya, gak semuanya bisa bahasa Inggris. Tapi ini pengalaman saya pribadi ya. Tapi kalau dibandingkan antara Indonesia dengan Egypt atau dengan Mesir, tingkat pengetahuan bahasa Inggris ya, skill bahasa Inggrisnya itu mungkin mereka lebih tinggi lah daripada kita, daripada Indonesia ya. Karena saya di situ cuma bisa bahasa Inggris, ayahnya bisa bahasa Inggris, ibunya bisa bahasa Inggris, kakaknya juga bisa bahasa Inggris gitu. Jadi bisa dibilang itu keluarga kecil mereka bisa bahasa Inggris, walaupun tidak terlalu lancar, tapi mereka bisa mengerti, dan mereka juga bisa ngomong gitu. Okay. Kalau dibandingkan dengan keluarga saya sendiri pun, ibu sama bapak saya juga nggak bisa bahasa Inggris gitu. Oh ya, sebelum saya berangkat, saya udah ngadain online meeting yang kedua. Itu saya ngundang keluarga semua. Jadi kakak saya undang, adik saya undang, ayah saya undang, ibu saya undang. Jadi kami berlima hadir dengan mereka gitu. Jadi kita istilahnya silaturahmi keluarga lah gitu ya. Walaupun kan saya sekarang di Padang, orang tua saya di Kerinci, kakak saya lagi di Bangka. Oke. Ya, jawabannya tadi ya, kita nggak harus bisa bahasa Arab. Ya, bahasa Inggris juga harus lah ya kalau mau ke luar negeri ya. Tapi kalau kalian bisa bahasa Arab itu sangat mempermudah urusan apapun kalian bahasa, karena memang bahasa sehari-hari mereka bahasa Arab gitu. Terus cara ngelamarnya gimana bang? Gitu. Cara ngelamarnya saya menyampaikan niatnya untuk datang ke sana untuk tunangan dengan cara meeting online dengan semua anggota keluarga gitu. Jadi orang tua saya juga menyampaikan hal yang demikian karena mereka itu bertanya mengenai bagaimana orang tuamu, apakah orang tuamu support, apakah orang tuamu setuju, merestui. Pokoknya itu, kalau mereka udah yakin bahwa orang tua dari pihak kita itu menyetujui, support penuh dengan keputusan kita, mereka juga lebih lega lah gitu, jadi nggak was-was gitu. Okay. Itu penting ya, jadi menemukan antara keluarga itu penting karena dalam pertunangan, pernikahan itu bukan cuman kita dengan pasangan kita aja, kita itu menyatukan antara dua keluarga. Kalau Indonesia dengan Mesir itu bahkan bukan cuman keluarga tapi dua negara. Komunikasi kita dengan pasangan, komunikasi kita dengan orang tua dia, baik itu ayah ataupun ibu dia, komunikasi dia dengan orang tua kita gitu ya, komunikasi antara orang tua kita dengan orang tua dia itu penting ya. Walaupun nggak harus tiap hari, nggak harus tiap bulan, nggak harus tiap minggu, tapi minimal pernah gitu, mereka pernah lihat orang tua kita pernah lihat orang tua dia. Saya udah kasih bukti semuanya bahwa saya
udah siapin visa, saya sudah nyiapin tiket, saya udah nyiapin semuanya, pokoknya udah saya siapin semuanya. Udah tahu tanggal datangnya, tanggal penerbangannya, udah saya kasih tahu semua gitu. Jadi mereka udah yakin bahwa saya akan datang gitu. Hari pertama itu saya datang sampai di situ kan sekitar jam 6 ya, sekitar jam 6 sore ya. Jadi jam 6 sore situ udah gelap banget. Memang kebetulan lagi musim dingin ya, November, awal musim dingin. Jadi masih peralihan baru memasuki musim dingin. Jadi di situ udah gelap, udah malam kelihatannya. Jadi hari pertama saya datang sampai itu ketemu, salam dengan mereka, langsung disambut ke mobil. Jadi di hari pertama itu kita berangkat ke langsung ya. Jadi dari Kairo langsung ke Port Said. Jadi di situ saya langsung diantarkan ke apartemennya dia. Sampai di situ kita nunggu dari abangnya dulu, karena mereka abangnya itu kakak laki-lakinya ya, itu kerja malam, jadi shift malam ya. Jadi waktu kerjanya itu malam. Jadi kita tunggu dulu abangnya tadi datang. Udah abangnya datang baru kita jelasin niat saya apa gitu, terus mulai dari persiapannya gitu, ke hari tanggalnya, semua elemen yang terkait di hari H ya, baik itu di mana tempat bajunya ya, terus dekorasinya, terus perhiasannya, terus itu fotografinya gitu ya. Jadi semuanya dibahas di malam itu. Mereka langsung tanya kesiapan saya, mereka tanyain niat dan kesungguhan saya ya untuk bertunangan dengan anak mereka. Di situ mereka sangat welcome dan mereka sangat menghargai bahwa effort saya dari Indonesia datang ke negara mereka gitu, datang ke tempat mereka, ke rumah mereka untuk meminang anak gadis mereka gitu. Mereka sangat menghargai itu dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar gitu. Semuanya merestui rencana kita. Oh my god! Wow! Untuk biaya mungkin kita bisa bahas di video selanjutnya ya. Jadi kalian silahkan komen di bawah kalau memang benar-benar ingin tahu berapa biaya secara rincinya. Saya akan kasih tahu. Oh ya, kalau kalian mau tahu syarat-syarat berangkat ke Mesir, itu juga boleh tulis-tulis di komentar ya, biar nanti kita bahas yang up to date ya, karena saya baru berangkat bulan lalu. Jadi kalau teman-teman yang sekarang lagi nonton masih di bulan Desember atau Januari atau Februari awal 2023 itu masih applicable lah. Jadi kalian masih bisa jadiin sebagai referensi. Oke. Mungkin cukup. Cerita ini hanya cerita pengalaman saya di sana ya. Ini pengalaman pribadi. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafin ya. Pengalaman pribadi ini juga mungkin disclaimer berbeda-beda setiap orang. Ada mungkin pengalaman yang lain yang mungkin berbeda karena pasangan antar negara Indo dan Egypt itu bukan cuma kita, tapi banyak orang Indonesia yang sudah bukan hanya di Mesir tapi di negara-negara lain ya. Jadi mungkin perspektif dan alur cerita mereka berbeda-beda. Nah ini salah satu dari cerita yang saya alami pribadi. Jadi mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang sedang berencana untuk pergi ke Mesir, apalagi berencana untuk bertunangan dengan orang Mesir ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu acuan. Semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa subscribe channel saya, like dan komen, share juga ke teman-teman yang lain yang mungkin butuh penjelasan atau butuh informasi terkait dengan hal-hal yang saya jelaskan sebelumnya. Itu bisa di-share juga ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.